Kira-kira berapa banyak personil yang disiapkan oleh PT Jasa Marga untuk menghadapi tingginya angka pemudik dan juga nanti di arus balik, Bu Lisya? Ya, tentunya tadi saya sampaikan memang akan ada lonjakan yang cukup tinggi ya, kalau kita bandingkan dengan lebaran tahun lalu itu meningkat sekitar 5,94% dan dibandingkan dengan normal meningkat 54,13%. Tentunya kita siapkan juga penambahan-penambahan personil di lapangan yang tadi disampaikan tadi tidak hanya dari sisi, pelaksanaannya, untuk, peningkatan layanan di gerbang tol juga kami menambah 651 petugas on call untuk bisa membantu peningkatan transaksi di gerbang tolnya sendiri. Tentunya dengan juga tambahan ada mobile reader untuk membantu transaksi. Lalu juga untuk tim, layanan preservasi juga kami menambah, tim yang siaga menjadi 47 tim untuk memastikan standar pelayanan minimum terjaga. Lalu juga di call center kami di 14.080 kami juga menambah, personil dalam satu shift ini menjadi 9 orang untuk bisa disiagakan membantu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna jalan tol. Tentunya juga dengan seluruh petugas operasional yang bersiaga di seluruh, rentang wilayah operasional Jasa Marga Group kami siagakan untuk bisa memastikan, layanan tersebut dapat diberikan dengan baik. Tentunya yang tadi disampaikan juga, khususnya akan menjadi perhatian tadi selain titik-titik yang berpotensi meningkat, secara signifikan, secara volume lalu lintas, tentunya juga di, puncaknya ya, yang kami prediksikan nanti mungkin akan jatuh di pada hari Sabtu 6 April, itu adalah, weekend, setelah hari terakhir kerja di tanggal 5 April, diprediksi akan terjadi peningkatan cukup tinggi untuk arus mudiknya, lalu pada saat arus balik nanti mungkin akan terjadi di hari terakhir cuti bersama atau di hari Senin 15 April. Tentunya ini akan kita antisipasi karena nanti mayoritas nanti akan, tersebar, paling besar di 58% ke arah Trans Jawa yang tadi saya sampaikan, lalu diikuti 28% ke arah, Merak yang akan lanjut ke arah Sumatera, lalu diikuti dengan ke arah, selatan ya, ke arah Bogor. Begitu Mbak Dina. Baik, mungkin dari PT Jasa Marga sendiri arahan atau imbauan kepada masyarakat menjelang tingginya arus mudik yang akan berlangsung seperti apa? Poin-poin yang ingin disampaikan ke masyarakat atau himbauan kepada warga yang akan mudik dari PT Jasa Marga, Bu Lisya? Ya, jadi kami Jasa Marga menghimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalan tol sebagai pilihan alternatif untuk melakukan perjalanan mudik, mohon untuk dapat menyiapkan waktu perjalanan, merencanakan waktu perjalanan untuk menghindari waktu-waktu favorit atau waktu prediksi puncak. Lalu juga mohon pastikan kesiapan kelayakan dari kendaraan itu sendiri secara prima dan juga pengemudinya dalam keadaan prima. Lalu juga pastikan kecukupan dari bahan bakar kendaraan itu sendiri, lalu juga saldo uang elektroniknya supaya nanti tidak terjadi antrian apabila ada saldo kurang di, gerbang tol. Lalu juga mohon patuhi, himbauan petugas di jalan apabila nanti ada terjadi rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan untuk bisa menangani distribusi lalu lintas secara baik supaya bisa, arus lalu lintasnya berjalan dengan baik dan tentunya pada saat menggunakan rest area, mohon juga dapat mengikuti, himbauan petugas di lapangan, mohon kebijaksanaannya untuk bisa memaksimalkan waktu penggunaan rest area maksimal 30 menit, dan tentunya, seperti tagline yang disampaikan oleh pemerintah dan Kementerian Perhubungan, untuk bisa kita sama-sama menjaga, arus mudik balik ini dengan tetap, lancar, aman, dan selamat dengan, mudik ceria penuh makna. Begitu Mbak Dina. Baik, terima kasih Bu Lisya atas himbauannya. Semoga didengarkan oleh masyarakat yang akan mudik. Mungkin pertanyaan yang sama buat Bu Adita juga begitu dari pemerintah. Bagaimana arahannya Bu Adita bagi masyarakat atau warga yang akan mudik begitu? Ya, yang pertama Mbak, tentu merencanakan perjalanan dengan baik ya, baik itu menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalau kendaraan pribadi tadi yang seperti yang sudah disampaikan Mbak Alicia ya, sementara kalau transportasi umum tentunya ya itu tadi perhatikan tanggal keberangkatan, pastikan tiket sudah di tangan dan lebih cepat membelinya lebih baik karena ini juga tadi akan mempengaruhi harga tiket ya yang akan dibeli gitu. Lalu yang kedua juga perhatikan jadwal. Saat ini kita kan sedang dalam cuaca yang mungkin kadang tidak menentu ya. Untuk penerbangan dan laut itu biasanya umumnya sangat tergantung pada kondisi cuaca. Jadi ini juga mesti ada persiapan khusus di samping juga terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh operator. Karena bisa saja terjadi penundaan perjalanan. Dan kalaupun ada penundaan akibat cuaca juga mohon pengertiannya ya. Tidak boleh memaksakan diri juga. Karena yang pasti kan kita harus menjaga keselamatan yang paling utama. Lalu yang ketiga, ini juga kami juga menghimbau untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, ada baiknya juga tadi yang juga sudah disarankan,
untuk memecah tanggal keberangkatan itu sebaiknya kalau mungkin bisa cuti lebih dini atau lebih awal, itu melakukan perjalanan juga lebih awal ya. Karena kalau kami prediksi dari hasil survei, itu tanggal favorit keberangkatan kan memang H-3. H-2. Tetapi sebenarnya sejak H-7 itu sudah ada perjalanan yang akan dilakukan dan terus puncaknya ada di H-2. Jam keberangkatan favorit itu di pagi hari. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan agar nanti tidak mengalami kepadatan. Nah yang terakhir Mbak, kami himbau juga terus mengikuti informasi yang disampaikan baik oleh pemerintah maupun oleh operator. Jadi nanti kalau memang sudah di perjalanan, khususnya mungkin yang menggunakan angkutan jalan, bisa saja rekayasa itu terjadi secara ada hal-hal yang situasional kan dilakukan sehingga mungkin tidak masuk dalam jadwalnya. Bisa saja seperti itu. Nah, itu akan diinformasikan secara real time oleh operator, termasuk operator jalan tol maupun juga oleh kepolisian dan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi harus terus mengikuti itu. Nah, ini yang terakhir banget adalah mudik ini kan istilahnya hajat kita bersama ya. Jadi perlu partisipasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah atau tidak hanya operator, yang juga tidak kalah penting bagaimana masyarakat bisa bijak dalam melakukan perjalanan dan terus waspada, hati-hati. Demikian Mbak Dina dari kami.